Halo, selamat pagi. Selamat bergabung untuk para peserta pelatihan pengelolaan keuangan dan investasi. Perkenalkan, nama saya Ria Agustin yang akan menjadi moderator untuk pelatihan hari ini. Diberitahukan untuk teman-teman bagi yang belum isi pretest yang ada di grup WhatsApp, silakan untuk diisi dulu untuk kepentingan penyelenggaraan pelatihan dan hadiah di akhir sesi. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Gimana nih resolusinya untuk tahun 2021, terutama mengenai keuangannya? Pastinya teman-teman udah mempersiapkan dan merencanakan apa yang mau dilakukan di tahun 2021. Misalnya, ada yang mau punya pacar, ada yang mau beli barang-barang incaran, atau jangan-jangan ada yang mau nikah nih. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau aku sih ya, pengen beli sepatu incaran. Kalau kalian pengen beli apa nih di tahun 2021? Silakan tulis di kolom chat ya teman-teman. Apa nih yang mau dibeli di tahun 2021? Mau beli HP, Kak. Oke, mau beli HP. Ada lagi? Mau Pengen beli beli rumah, Kak. sendal. Nanti Oke, beli beli rumah. rumah. Ada yang pengen beli sendal. Iya. Nah, pastinya yang ingin kita miliki ada kaitannya juga dengan keuangan. Kalau gitu beruntung banget nih teman-teman bisa ikut pelatihan keuangan dan investasi hari ini. Terima kasih atas responnya tadi. Ada beberapa teman juga nih yang belum merespon. Kayaknya semangatnya belum nular nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu biar semuanya pada semangat? Nah, untuk ice breaking hari ini akan dibawakan oleh Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas. Oke, Silahkan Mas baik. Dimas. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ria ya sudah sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Dimas Ardi. Di sini saya akan memberikan ice breaking. Oke, yang belum on cam atau mic-nya boleh tuh dihidupkan dulu. Oke, mungkin beberapa ada yang sudah ya. Buat yang lainnya juga. Di sini saya akan memberikan ice breaking tentang oke, Mas Chandrika bisa di bawah. Nah, ini tentang identifikasi diri. Jadi dalam game ini kayaknya belum banyak yang ini ya, belum pada on cam ya. Atau sudah? Iya, nih belum pada on cam. Mungkin teman-teman bisa on cam sebentar untuk ice breaking. Oke, tidak apa-apa. Yang penting nanti jika saya memanggil harus on mic ya, teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan game tentang identifikasi diri. Dalam game ini, setiap orang wajib memikirkan satu kata yang mewakili dirinya, di mana kata itu diambil dari huruf pertama nama panggilan orang, nama panggilan kita gitu. Jadi contoh seperti ini. Misal nama saya Ardi, lalu saya panggilannya aktif. Jadi kalau dalam game misalnya saya menunjuk Mas Ardi nih ya. Nama saya Ardi dan saya adalah orang yang aktif. Jadi mengapresiasikan diri sendiri. Oke, mungkin bisa saya contohkan kepada moderator dulu ya, Mbak Ria ya. Oke, silakan Oke, siap. Mbak Ria. Halo teman-teman semuanya, nama saya Ria Agustin. Huruf awalan nama saya adalah R. Saya adalah orang yang rapi. Oke. Kemudian, boleh milih Kemudian orang? boleh silakan. Jadi nanti Oke. habis dalam game ini setelah dipanggil lalu memanggil lagi teman yang lain gitu. Jadi harus unik kita ya. Oke, siap. Oke, baik. Aku mau manggil siapa ya? Dian Okta, silakan. Oke, Mas Dian Okta. Silakan Gimana, Mas Dian Okta. Halo. Halo, gimana kabarnya Mas Dian? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Eh, Tadi udah saya jelaskan dalam game ini mengapresiasikan diri sendiri gitu. Paham nggak yang tadi? Paham, paham. Nah, oke, saya bisa mulai ya. Saya memanggil Mas Dian. Silakan. Dian, ulangin, Dip. Oh, oke, siap. Macet-macet Saya ulangi tadi. ya. Oke, siap. Saya ulangi. Nama saya Ardi dan saya adalah orang yang aktif. Jadi awalan huruf nama jadi diambil mencari huruf yang diapresiasikan oleh Anda gitu. Bisa, Mas? Misalnya Ardi, terus aktif. Ardi. Paham tidak? Paham. Jadi, oke, siap. Coba saya panggil Mas Dian, silakan. Nama saya Dian dan saya adalah orang yang kreatif. Oke, siap. Tapi kayaknya awalannya bukan D ya itu ya. Kalau D ini apa? D susah, Din. Kalau D, Din, apa berarti, Din? Oh, susah ya? Kalau boleh tuh, Dian Okta. Dian Okta. Kalau di D Dermawan gimana? Boleh tuh kan? Bagus tuh. Boleh. Coba setelah dimulai nanti Mas Dian bisa memanggil teman-teman atau peserta yang ada di Zoom ini ya. Oke, silakan Mas Dian, dicoba. Ini terserah manggilnya. Iya, terserah, tapi harus mengapresiasikan diri sendiri dulu. Oke. Misalnya nama saya Dian, terus saya adalah orang yang dermawan, gitu. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu kepada Mas Dian. Lalu Mas Dian memanggil siapa? Bentar, lihat namanya. Oke, siap. Boleh nanti teman-teman memberikan tepuk tangan stiker, boleh? Miranda Iskia, coba. Oke, Mbak Miranda, silakan. Halo? Oke, Halo, siap. nama saya Miranda. Ya. Saya adalah orang yang menyenangkan. Oke, lalu Mbak Miranda memanggil siapa? Bentar. Ruiska Septianawati. Oke, Mbak Ruiska, silakan. Iya, gimana? Dilanjut. Saya Ruiska, saya orangnya Rian. Oke, lanjut. Mbak Ruiska memanggil siapa? Aku manggil Dinda. Dinda, Mbak Dinda, silakan. Halo, Mbak Dinda. Halo. Oh, mungkin Mbak Dinda lagi ini ya, belum open mic ya. Mbak Ruiska bisa memanggil lagi yang lain? Aku manggil Rifki deh. Oke, Mas Rifki, silakan. Nama saya Rifki, saya adalah orang yang responsif. Oke, siap, responsif. Tepuk tangan untuk Mas Rifki. Silakan Mas Rifki, memanggil siapa? Saya memanggil Nabila Sofi. Nabila Sofi, oke silakan Mbak Nabila Sofi. Oke, nama saya Nabila Sofi. Karena awalannya N, jadi saya adalah orang yang nice. Oke, nice. Tepuk tangan untuk Mbak Sofi. Mbak Sofi ingin memanggil siapa lagi nih? Sebelumnya, kayaknya Cikrafa belum ya. Tadi sempat on cam juga. Oke. Cirafa, silakan Cirafa.
Oke, Mbak Cirafa. Open Nama mic saya dulu, Mbak. Nama saya adalah Rafa, saya orang yang rajin. Oke, Mbak Rafa rajin. Bisa tepuk tangan untuk kita semua ya. Kayaknya udah dipanggil semua ini. Oke, baik. Terima kasih. Dari game ini ada yang bisa menceritakan nggak? Bahwa game ini untuk apa gitu. Ini lumayan nih. Siapa yang bisa jawab mungkin nanti di akhir bisa dapat hadiah nih. Ayo. Ada yang bisa jawab? Adanya game ini nih untuk melatih apa gitu. Mas Dimas, ini Rifki angkat tangan nih. Mau jawab Oke, kayak. siap. Boleh. Angkat tangan apa tepuk tangan? Angkat tangan, Kak. Oh, siap. Gimana, Mas? Ya, jadi nama saya Rifki. Menurut saya, di game ini, kita dituntut untuk memperlihatkan kelebihan diri kita yang belum diketahui oleh orang lain. Agar nantinya orang lain tuh dapat mengerti pribadi kita seperti apa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rifki. Lumayan. Ada yang bisa lebih menambahkan atau beda gitu? Lumayan nih. Siapa tahu di akhir dapat hadiah kan? Tapi hadiahnya ini kita bukan iPhone 12, MacBook dan lainnya ya. Siapa tahu ada yang berharap lebih karena biasanya kan banyak giveaway yang lagi trending tuh. Ayo, ada lagi atau tidak? Ini Mbak Dinda tadi belum ya? Belum on mic ya, dipanggil ya? Ayo, siapa ini? Mbak Ruiska? Apa Mbak Miranda? Mas Dian ini belum nih? Gimana, Mas? Keren ya kacamatanya ya? Boleh. Oke, mungkin hanya Mas Rifki aja nih yang berani nih. Jadi, dalam game ini, Mas Chandrika bisa dibuka slide-nya. Jadi, dalam game ini kita akan untuk melatih ini ya, untuk mengasah kreativitas dan daya berpikir cepat gitu. Jadi benar kata Mas Rifki tadi juga. Oke, mungkin ini saja ice breaking dari saya. Mungkin nanti ada lagi atau memberikan hadiah ya. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dimas. Gimana nih teman-teman, udah semangat belum? Kalau udah kasih jempol virtualnya dong. Aku mau lihat nih jempol virtualnya mana. Udah semangat belum? Oke, terima kasih responnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memahami materi pengelolaan keuangan dan investasi. Akan ada sisi praktik juga yang akan membantu meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan. Untuk informasi tambahan kepada teman-teman, dipersilahkan untuk mempersiapkan alat tulis yang akan digunakan untuk menghitung keuangan di sesi praktek nantinya. Diinfokan juga bagi teman-teman yang bergabung, ada beberapa aturan untuk menunjang kelancaran pelatihan pada hari ini. Yang pertama, teman-teman dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya jika tidak mengalami gangguan sinyal. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Peserta diperbolehkan menghidupkan mikrofon di sesi tanya-jawab dengan panduan moderator atau pembicara. Oke, nah teman-teman pelatihan kali ini panitia akan mengadakan penilaian kepada para peserta yang berpartisipasi aktif untuk mendapatkan hadiah bagi 2-5 orang. Untuk hadiahnya sendiri ada pulsa atau saldo elektronik. Nominal hadiahnya menyesuaikan jumlah peserta dan bagi peserta yang beruntung akan diumumkan di grup WhatsApp setelah pelatihan selesai.
Oke teman-teman, pemateri kita hari ini pastinya berpengalaman dalam berinvestasi dan paham juga dalam mengelola keuangan. Mari kita sambut Mbak Nabila Sofi. Halo Mbak Sofi. Iya, halo Maria. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Oke, Ria kabarnya? baik dan sehat dan semangat juga nih untuk pelatihan hari ini. Asik. Oke, Biar yang lain ketularan semangat ya. iya harus semangat dong peserta semuanya. Untuk Mbak Sofi, sudah siapkah memaparkan materi? Oh, insya Allah udah siap Maria. Oke, langsung saja kepada Mbak Sofi, saya persilahkan. Oke, bentar saya akan share screen. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang investasi bagi para kaum muda gitu ya. Dan di sini kita sama-sama belajar aja karena aku juga nggak terlalu ahli di bidang keuangan dan bukan berasal dari background ekonomi juga. Jadi kita sebenarnya saling sharing aja, sama-sama belajar gimana caranya mengelola keuangan dengan baik gitu ya, ditambah dengan investasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebenarnya banyak banget yang tahu investasi itu apa gitu ya, tapi sebenarnya banyak juga cerita-cerita negatif yang ada di luar sana gitu. Kalau dengar investasi itu rasanya kok kayak investasi bodong, kemudian takut uangnya hilang atau gimana gitu ya. Nah, kita kali ini akan belajar tentang investasi yang benar-benar aman ya, karena kita mengelola uangnya sendiri. Kita kalau bisa sih itu dengan sadar gitu ya, kita mengelola uang kita itu gimana. Jadi nggak ada ceritanya kita nitipin orang, nitipin keuangan gitu ya, ke orang yang belum kita percaya atau nggak diawasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semuanya materi yang hari ini akan aku sampaikan itu semuanya diawasi oleh OJK, jadi silakan teman-teman untuk menyimak dengan baik ya. Jadi investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi harapannya ketika kita berinvestasi adalah kita naruh uang itu tuh akan menghasilkan keuntungan gitu ya bagi kita, bukan malah mendapatkan kerugian atau kehilangan uang, kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita tuh harus investasi? Kenapa pelatihan ini diadakan itu untuk generasi muda atau para mahasiswa kaum muda gitu ya. Kenapa investasinya sekarang? Kenapa enggak nanti aja pas udah kerja uangnya udah lumayan banyak gitu ya? Kenapa enggak ntar aja pas mau pensiun atau udah tua kayak gitu? Karena alasan yang pertama adalah inflasi. Jadi gini teman-teman, harga barang dan jasa itu kan setiap tahunnya itu naik ya. Katakanlah simpelnya aja waktu tahun 2000-an ya, waktu kita masih kecil gitu, bagi anak 99 lah yang masih kecil, kita beli permen harga 1000 aja bisa dapat banyak gitu ya, bisa dapat 10 misalnya, jadi satu permen harga 100. Nah, di tahun 2021 sekarang, 1000 itu aja belum tentu kita bisa dapat 10, kadang mungkin cuma dapat 4, harganya udah naik ke Rp250 per permen. Nah, itu kan secara nggak langsung udah nunjukin ya, kalau misalnya harga barang itu semakin lama tuh semakin naik. Atau bisa juga dibilang nilai uang itu semakin lama semakin menyusut. Nah, terus hubungannya sama investasi apa? Jadi hubungannya investasi sama inflasi adalah ketika kita sistematikanya itu kita naruh uang gitu ya untuk diinvestasikan, harapannya kan kita mendapatkannya adalah keuntungan ini itu bisa menutupi angka inflasi yang terjadi setiap tahun. Jadi uang kita itu nggak semakin tergerus zaman gitu ya. Misalnya sekarang kita nabung 500.000, 2 tahun lagi nilai 500.000 itu belum tentu bisa dibuat beli barang atau jasa yang sama di tahun sekarang. Bisa aja di 2 tahun lagi 500.000 itu cuman bisa misalnya cuman beli sepatu 1, sedangkan sekarang kita bisa beli sepatu itu 2, kayak gitu. Jadi harapannya ketika kita berinvestasi, uangnya itu nilainya nggak menyusut karena inflasi. Kemudian yang kedua adalah melindungi aset.
Nah, aset ini ya nggak berbeda jauh sih sama bagian inflasi itu. Dalam artian, ketika aku nabung 500.000, ya aku inginnya 10 tahun lagi itu uangku nilainya tetap 500.000 yang bisa buat beli sepatu 2 biji itu tadi ya, bukan 1 biji doang kayak gitu. Jadi harapannya ketika aku investasi ya uang aku nggak berkurang gitu, nggak menyusut nilainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membantu mencapai tujuan keuangan. Jadi, kita itu kan manusia suka berhayal ya, suka kayak angan-angan, oh aku pengen beli ini, pengen beli itu. Mungkin sekarang juga teman-teman tadi ada yang bilang pengen beli sendal, pengen beli sepatu. Nggak tahu sendalnya sandal merek apa gitu ya, sampai harus nabung. Itu kan juga salah satu tujuan keuangan gitu loh teman-teman. Harapannya di berapa tahun lagi setelah kita nabung, kita tuh bisa beli barang tersebut tanpa harus utang ya. Yang perlu kita hindari di sini adalah sebagai manusia, jangan sampai ngutang dulu gitu loh. Kalau bisa nabung, ngapain harus ngutang gitu. Karena banyak masalah yang terjadi ketika kita memutuskan untuk ngutang kayak gitu. Jadi kita antisipasi dulu gitu ya, sebelum kita pengen beli apa-apa, kita nabung dulu sebelum akhirnya milih untuk ngutang gitu ya. Itu benar-benar opsi terakhir ketika udah nggak ada jalan lagi di dunia ini kayak gitu, baru ngutang. Tapi itu juga nggak disarankan. Kemudian yang keempat adalah meringankan beban masa tua. Harapannya ketika kita investasi, masa tua kita itu nggak terlalu ngoyoh gitu ya, maksudnya nggak terlalu tiap hari kerja uang terus, oh uang harus masuk ke segini untuk bayar cicilan. Nah, kita nggak pengen kayak gitu ya, maksudnya di masa tua pengennya ya menikmati hidup, menikmati hasil kerja keras kita selama ini. Nah, kita bisa menikmati hasil kerja kita di masa muda ketika kita bukan investasi doang sih, maksudnya nabung juga, ya investasi, syukur-syukur kalau dapat keuntungan gitu ya, bisa membantu keinginan kita di masa tua. Harapannya, investasi ini tuh akan membawa dampak positif gitu bagi kehidupan kita di masa-masa selanjutnya. Nah, yang pertama aku akan jelasin mengenai pasar modal, karena kebanyakan investasi sekarang ini itu udah bersifat online, jadi kebanyakan sistemnya itu udah dilakukan secara online di pasar modal gitu ya. Jadi pasar modal itu adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah transaksi jual beli surat berharga atau efek seperti saham dan obligasi. Kemudian pasar modal juga bisa dikatakan sebagai pasar abstrak karena kita nggak tahu bentukannya pasarnya itu kayak gimana. Beda kalau misalnya kita ke supermarket gitu ya, kita tahu oh bentukannya kayak gini, produknya tuh kayak gini, kita bisa lihat dan pegang secara langsung. Tapi kalau pasar modal, ya kita cuma bisa ngelihat harga-harga produknya aja, tapi kita nggak tahu nih bentukannya itu realnya seperti apa gitu ya, karena semuanya berjalan secara online. Nah, fungsinya pasar modal ini itu adalah sarana pendanaan bagi perusahaan atau negara, kemudian sebagai sarana investasi juga oleh masyarakat, dan indikator perekonomian negara. Jadi kalau misalnya pasar modal di suatu negara itu maju gitu ya, bisa dikatakan bahwa oh masyarakatnya berarti bergerak ke arah teknologi yang maju, karena sudah mulai melek teknologi juga, pasar modalnya aktif, investor lokal udah lebih banyak gitu ya daripada investor asing. Nah, selanjutnya ini ada produk yang ada di pasar modal. Jadi, ada dua tipenya, yaitu investasi pendapatan tetap dan investasi pertumbuhan. Perbedaannya adalah yang pendapatan tetap itu sudah pasti memberikan pendapatan atau bunga. Jadi, kita udah pasti dapat bunga kayak gitu. Kalau yang investasi pertumbuhan belum tentu. Dan kalau misalnya pendapatan tetap, uang yang diinvestasikan itu nggak akan berkurang nilainya. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu ya, kayak tiba-tiba ntar uang yang ditabungin 500.000 hilang atau kemana kayak gitu ya. Nah itu nggak bakal terjadi kalau teman-teman menginvestasikan uangnya di pendapatan tetap. Contohnya tabungan bank. Di sini pasti udah banyak juga sih yang nabung di bank gitu ya. Kemudian deposito, dan ada SBN atau surat berharga negara. Kemudian selanjutnya ada investasi pertumbuhan. Jadi ini adalah produk investasi yang nggak ngasih hasil pasti gitu ya, nggak tentu ada bunganya. Tapi kita akan dapat keuntungannya itu dari penjualan di harga yang lebih tinggi.
Jadi misalnya teman-teman beli di harga 5.000, kemudian harga marketnya naik, teman-teman bisa jual di harga 10.000. Nah, keuntungan selisih harga jual dan harga beli inilah yang menjadi tempat keuntungan teman-teman gitu. Ini ada saham dan reksadana. Nah, tips untuk investasi teman-teman yang perlu diketahui di awal adalah silahkan menggunakan uang dingin untuk investasi. Uang dingin itu maksudnya gimana? Jadi uang dingin itu adalah uang yang nggak akan digunakan dalam waktu dekat dan nggak akan digunakan dalam jangka panjang juga sih. Dalam artian gini, jangan make uang untuk bayar SPP kuliah kalian untuk investasi. Karena untuk SPP misalnya minggu depan udah harus dibayar, sedangkan investasi nggak mesti minggu depan itu kalian udah mendapatkan keuntungan gitu. Jadi jangan pakai uang yang panas. Uang panas itu adalah uang yang harus digunakan dalam waktu dekat kayak gitu. Karena ujung-ujungnya nanti itu akan menyebabkan suatu masalah kalau misalnya kita itu pakai uang yang akan digunakan dalam jangka waktu dekat untuk investasi yang sebenarnya investasi itu adalah jangka waktunya tuh panjang kayak gitu ya. Jadi silahkan nanti kita di sesi praktek akan ada pengelolaan uang kita biar uang yang dipakai investasi itu adalah uang yang dingin gitu. Nah, jadi ini adalah produk pertama yang ada di pasar modal, yaitu reksadana. Jadi reksadana ini banyak direkomendasikan sama influencer-influencer terkenal gitu ya, karena memang untuk kita melakukan investasi di reksadana itu nggak susah, dan banyak sekarang platform online yang udah menyediakan wadahnya gitu ya, dengan nominal yang nggak gede, mulai dari 100.000 juga udah bisa. Jadi reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke suatu portofolio efek terdiversifikasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, jadi kalau misalnya di reksadana, itu tuh kita kayak mempercayakan uang kita gitu loh ke manajer investasi. Jadi anggapannya kita itu cuma naro, kemudian manajer investasi yang akan ngelola, terus kita dapat keuntungan. Kita diem, terus kita dapat keuntungan kayak gitu. Tapi kelemahan di reksadana adalah yaitu tadi ada biaya untuk manajemennya karena kan mereka yang mengelolanya. Jadi itu bayaran terhadap usaha mereka untuk mengelola itu loh. Jadi kemudian ada kelebihannya. Nah, kelebihan reksadana itu adalah kita nggak butuh dana besar, bisa mulai dari 100.000 dan di top up-nya terserah dari kita sendiri. Kemudian kita nggak perlu belajar analisis fundamental sama analisis teknikal. Jadi dua analisis ini itu perlu dipelajari kalau kita investasi ke saham gitu ya, biar uang yang kita investasi ini tuh nggak mengalami kerugian. Nah, reksadana sendiri itu ada 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, sama reksadana campuran. Jadi 4 jenis reksadana ini sangat disesuaikan sama tujuan keuangan kita. Kalau misalnya keuangannya jangka pendek, itu kita bisa menggunakan reksadana pasar uang. Kalau misalnya kita investasinya dalam jangka menengah itu adalah 3-5 tahun gitu ya. Kita bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana saham. Nah, tipsnya untuk reksadana ini adalah silakan teman-teman browsing manajer investasi yang emang terpercaya. Karena kan kita posisinya mempercayakan uang kita gitu ya untuk dikelola. Nah, orang yang mengelola ini itu kita harus tahu bahwa mereka itu memang adalah agen yang terpercaya, bukan yang abal-abal gitu ya. Dan ini udah banyak banget sih aku sempat internet itu beberapa rekomendasinya itu adalah yang paling bagus dengan dana kelolaan yang gede kayak gitu. Nah, jadi ini di bagian bawah ini itu adalah salah satu investasi yang udah dilakukan anggota kelompok kami di reksadana pendapatan tetap. Jadi ini ada saldonya itu 1.548.000, sedangkan sebenarnya investasi awalnya itu cuma 1.520.000. Jadi di sini udah ada imbal hasil 28.000. Nah, ini kan bisa lumayan banget ya teman-teman, daripada uangnya nganggur di lemari, diem doang, nggak dapat keuntungan gitu kan. Lumayan banget tiba-tiba kita dapat uang 28.000 secara cuma-cuma, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada saham.
Ini lumayan kalau untuk pemula harus banyak belajar sih, karena memang di saham ini kita ngelola semuanya sendiri, terserah kita mau beli apa, kerugian dan keuntungan sangat ditentukan oleh diri sendiri. Jadi sangat disarankan untuk belajar dulu sebelum nantinya memang investasi di saham. Nah, saham sendiri itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dan menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Jadi misalnya kita beli perusahaan yang paling umum Unilever mungkin ya. Mungkin kita beli 500.000. Nah, 500.000 itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai pemegang sahamnya atau kita pemilik perusahaan Unilever ya, walaupun itu tuh dalam jumlah yang sangat kecil gitu ya, karena 500.000 ya dibandingin perusahaan Unilever yang sangat gede, itu belum ada apa-apanya sih. Tapi setidaknya kita ngerasa punya, oh aku punya sedikit kepemilikan di Unilever gitu ya. Nah, kelebihannya adalah kontrol pribadi penuh. Kalau reksadana tadi kan kita mempercayakan uang kita ke manajer investasi, tapi kita nggak tahu nih uang kita tuh diarahin kemana untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di saham itu kita bisa milih sesuka kita. Mau milih perusahaan Telkom atau Unilever atau Indofood itu silahkan. Keuntungannya juga besar kalau misalnya teman-teman menggunakan analisis yang tepat gitu ya. Nah, kekurangannya adalah kalau misalnya kita salah milih perusahaan, katakanlah banyak ya perusahaan di bursa efek itu yang belum matang secara operasionalnya gitu ya, dalam artian perusahaan ini tuh belum sebesar, misalnya katakanlah perusahaan Telkom gitu ya, perusahaan ini mungkin baru produksinya baru dikit gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan ini itu melakukan sesuatu yang melanggar di bursa efek, perusahaan ini tuh bisa dihapus gitu loh sahamnya dari bursa efek. Jadi saham yang teman-teman beli itu tuh bisa kayak apa ya, perusahaannya bisa bangkrut, terus teman-teman juga kehilangan uangnya. Jadi tipsnya adalah silakan teman-teman pilih, kalau misalnya memang mau investasi di saham, silakan pilih saham-saham yang blue chip. Dalam artian blue chip itu adalah perusahaan yang memang besar. Kayak yang aku sebutin tadi, misalnya Unilever, Indofood, Telkom, perusahaan yang benar-benar teman itu tahu produknya itu apa. Karena kalau perusahaan besar itu kecil kemungkinan mereka itu akan bangkrut ketika negara misalnya mengalami krisis ekonomi kayak gitu ya. Jadi produksinya itu rata-rata biasanya akan aman kayak gitu. Silahkan pilih sekuritas juga yang sesuai. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu aplikasi untuk memantau harga saham. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada yang hijau, ada yang orange, terus ada juga yang merah. Nah, merah ini berarti harganya lagi turun. Kalau hijau kayak gini, harganya berarti lagi ada kenaikan gitu ya. Terus yang di sebelah kanan ini itu adalah salah satu portofolio atau kayak catatan saham-saham yang dimiliki oleh salah satu anggota kami. Jadi di sini dia punya saham, ini ICBP itu adalah saham Indomie gitu ya, yang sering kita makan sehari-hari. Kemudian ada Telkom. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, angka yang biru ini, itu tuh mengalami keuntungan karena dia beli di harga 8.000, harga sekarang itu udah 9.000. Nah, keuntungannya itu ada 17%. Kalau dirupiahkan itu ada 700.000. Ini juga yang Telkom ada 450.000. Jadi kayak kalau misalnya dipikir-pikir ya teman-teman, daripada uang nganggur di bank kayak gitu ya, yang bunganya kecil, terus atau nganggur di lemari, nggak ngapa-ngapain gitu uangnya, ya udah tetap 500.000 ya 500.000 aja. Apa nggak lebih baik ketika kita naruh uang itu tuh di investasi-investasi kayak gini? Tuh, karena di sini memang udah ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Tapi balik lagi, silahkan untuk investasi itu preferensi masing-masing itu tentu akan berbeda, kayak gitu ya. Selanjutnya ada investasi emas yang kita udah tahu dari zaman dulu, ini udah sering dibilang juga sama orang tua kita ya, kalau misalnya ada uang, taruh aja di emas paling aman gitu ya. Karena memang kelebihannya emas itu sangat mudah untuk dicairkan, jadi teman-teman juga bisa ngelihat toko emas dimanapun, kalian bisa jual dan beli di sana.
Kemudian resiko investasinya rendah karena memang ya udah kita beli emas terus kita simpen gitu kan, apalagi yang membuat itu menjadi beresiko karena kita juga yang nyimpan sendiri. Tapi kekurangannya adalah ketika teman-teman nggak menjaga emas ini dengan baik, ya bisa hilang kayak gitu karena bentuknya fisik gitu kan. Kemudian harganya fluktuatif. Harga fluktuatif itu dalam artian ketika banyak permintaan emas, harganya akan naik, tapi kalau nggak ada yang beli gitu ya, ya harganya tetap akan stabil atau turun sih, kayak gitu. Tapi berdasarkan banyak catatan ekonomi gitu, emas ini adalah investasi paling aman ketika suatu negara mengalami krisis ekonomi. Jadi, kalau saham-saham atau obligasi yang lain mengalami penurunan harga, emas itu akan cenderung stabil atau naik. Jadi kalau misalnya teman-teman emang udah kebanyakan uang gitu ya, silakan diinvestasikan di tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Tuh, kemudian selanjutnya adalah ada surat berharga negara atau SBN. Ini adalah produk investasi berupa surat hutang yang diterbitkan oleh negara untuk membiayai anggaran belanja negara dan hanya diperdagangkan sesuai dengan masa penawarannya. Ini hanya diperdagangkan sesuai masa penawarannya itu dalam artian gini, biasanya negara tuh cuman menawarkan 4 produk ini yang di bawah ini, itu di masa-masa tertentu, jadi nggak kayak reksadana dan saham yang kita bisa beli kapanpun kita mau, tapi kalau SBN ini tuh ada masanya sendiri, kayak gitu. Nah, ini jenisnya ada 4. Yang pertama adalah SBR sama sukuk tabungan, masa investasinya 2 tahun, kayak kita melakukan deposito gitu ya, beli deposito. Imbal hasilnya itu floating, dalam artian ketika suku bunganya naik, maka suku bunga 2 jenis SBN ini juga akan naik, tapi ketika suku bunga turun, mereka akan mengikuti batas aturan bawah gitu ya, jadi mereka nggak akan turun mengikuti suku bunga. Kemudian early redemption ini adalah ketika kita tiba-tiba butuh uang, itu kita bisa jual 2 jenis ini, tapi nggak bisa. Dalam artian kalau misalnya kita butuh uang dalam jumlah cepat, itu biasanya cuma dikasih batas 50% dari uang pokok yang bisa kita tarik ya gitu ya, jadi nggak semuanya. Tapi emang ini nggak bisa diperdagangkan. Nah, kalau obligasi sama sukuk retail itu masa investasinya 3 tahun, jadi baru bisa kita dapetin lagi uang pokoknya gitu ya, setelah 3 tahun, tapi imbal hasilnya itu fixed rate. Dalam artian kalau misalnya kita beli di harga suku bunga 7%, ya setiap bulan kita akan dapat 7% dari uang pokok yang kita belikan, kayak gitu. Dia nggak bisa di early redemption, tapi kita bisa memperdagangkannya. Jadi keuntungannya juga kita bisa jual beli 2 jenis ini dengan harga yang lebih tinggi, kayak gitu. Nah, manfaat SBN itu bagi pemerintah adalah memberi tambahan sumber dana untuk membiayai APBN. Jadi kan belanja negara tuh banyak banget ya, nggak cuman misalnya kayak kemarin itu yang saya dengar adalah misalnya vaksin gratis gitu ya, itu kan mungkin salah satu anggaran di APBN gitu. Nah, dengan kita membeli SBN atau surat utang negara itu tadi, kita membantu pemerintah untuk melakukan program-program yang bermanfaat gitu bagi masyarakat. Kemudian, itu juga mengurangi ketergantungan pada investor asing. Jadi bagi teman-teman yang jiwanya sangat nasionalis, silahkan beli SBN untuk membantu negara lebih maju. Kemudian ini akan memperkuat stabilitas keuangan negara juga. Nah, bagi masyarakat, itu SBN ini menyediakan alternatif investasi yang aman, sangat aman sih kalau bisa dibilang, karena memang SBN ini dijamin oleh undang-undang. Jadi di antara semua jenis investasi, kalau misalnya teman-teman emang takut banget gitu ya, silakan untuk ke SBN aja, karena SBN itu juga nominalnya bisa terjangkau, tapi sangat dijamin oleh undang-undang, kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke investor. Investor adalah para kita-kita gitu ya, yang mempunyai uang dan memilih meminjamkan uang kita ke perusahaan atau negara dengan harapan di masa depan itu kita akan mendapatkan keuntungan.
Nah, tipe investor itu ada 3, teman-teman, berdasarkan tujuan keuangannya juga. Jadi ada yang suka resikonya rendah, ada yang lebih suka resikonya itu moderat, ada yang suka resikonya tinggi. Kalau resiko rendah itu tipe investor yang aku pengen duit aku tetap utuh 500.000, tapi aku juga dapat untung, kayak gitu. Jadi dia nggak mau uang pokoknya ini sampai berkurang, kayak gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah keuntungannya atau nggak terlalu besar, kayak gitu. Nah, produk yang cocok untuk tipe investor ini adalah tabungan bank deposito sama SBN yang aku jelasin barusan, dan reksadana pasar uang dengan tujuan investasi jangka pendek. Selanjutnya, itu juga ada tipe investor yang resikonya moderat. Artinya, ya oke lah kalau misalnya resikonya masih sedang-sedangan, dia bisa. Nah, tipe ini menyukai sedikit resiko. Kemudian produk yang cocok itu adalah pertama emas. Emas itu kan ada kemungkinan harga turun dan naik gitu ya. Terus ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT dan reksadana campuran dengan tujuan investasi jangka menengah. Biasanya di atas 1 tahun, idealnya 3-5 tahun. Kemudian selanjutnya ada tipe investor yang suka resikonya tuh tinggi. Jadi kalaupun nanti uangnya kenapa-kenapa, dia siap kayak gitu. Tapi ya balik lagi, analisisnya nggak boleh kayak gitu ya, karena investasi itu kan kita pengennya tetap untung, nggak ada ruginya. Nah, tipe ini berani mengambil resiko dan mengharapkan keuntungan yang besar. Kemudian produk yang cocok adalah reksadana saham, kemudian saham itu sendiri, properti, dan tujuan investasi jangka panjang yang kira-kira masa investasinya itu di atas 5 tahun. Jadi silakan bagi teman-teman yang pengen beli rumah atau pengen beli villa, pengen beli pesawat, pengen beli mobil, apapun itu yang harganya mahal-mahal gitu ya, itu tuh bisa banget ngambil resiko tinggi karena jangka investasinya tuh lumayan panjang. Jadi uang kita itu kalau dalam waktu dekat sih memang keuntungannya nggak akan balik cepat gitu ya, karena keuntungan itu didapatkan dari waktu juga. Nah, bagi teman-teman yang pengen nabungnya dalam jangka panjang, silahkan untuk mengambil kayak produk-produk yang bisa investasinya juga jangka panjang, kayak saham, kayak gitu. Oke, materi dari aku sampai sini, Mbak Ria, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sophie atas pemaparan materinya tadi. Dari materi yang dijelaskan tadi, ternyata untuk mengelola keuangan itu nggak sembarangan ya teman-teman, dan investasi juga sangat penting untuk dilakukan karena memberi banyak keuntungan juga bagi masa depan kita. Nah, setelah memahami materi tadi, kita akan masuk ke sesi praktek untuk belajar menghitung keuangan dan memilih kira-kira investasi apa nih yang cocok buat kita. Saya harap teman-teman di sesi praktek ini bisa berpartisipasi aktif, mengingat kembali akan ada hadiah bagi teman-teman yang aktif merespon untuk 2-5 orang. Baiklah, sesi praktek ini akan dibawakan oleh Mbak Sophie juga. Saya persilakan untuk Mbak Sophie. Oke, aku akan share screen lagi. Teman-teman di sesi ini dipersilakan untuk menyiapkan kertas sama pensil gitu ya, karena kita bakal hitung-hitungan nih di sesi ini. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kira-kira produk investasi apa yang cocok, teman-teman sekarang dipersilakan untuk ambil kertas. Aku juga udah menyiapkan kertas. Tentukan dulu tujuan keuangannya. Di sini kita akan praktek bareng aja gitu ya, karena aku juga akan praktek langsung. Jadi yang pertama adalah silahkan tentukan tujuan keuangannya, kemudian kita nanti akan budgeting secara bersama-sama dan menentukan investasi yang kira-kira cocok. Nah, yang pertama kayak gini. Ada banyak peraturan sih sebenarnya, bukan peraturan ya, prinsip di dalam keuangan itu yang untuk budgeting itu baiknya seperti apa gitu ya. Tapi karena kita masih permulaan, kita pakai prinsip yang lumayan gampang untuk diterapkan. Jadi, silahkan dibagi gitu ya, cost living-nya itu ada 50%,
post spending-nya ada 30% dan post saving-nya 20%. Nah, biar nggak cuman bayang-bayang doang, jadi kita langsung praktek aja di sini. Aku akan praktek juga. Jadi misalnya kayak gini. Silakan teman-teman ngikutin bareng-bareng juga ya untuk tahu nanti investasi yang pas untuk teman-teman apa. Tentukan tujuan keuangan dulu yang pertama. Misalnya, apa yang ingin kalian capai dalam berapa tahun ke depan. Kalau aku, misalnya aku pengen beli HP. Ini HP apa aja sih sebenarnya, nggak terbatas brand gitu ya. Beli HP dengan harga kira-kira 2 juta deh. Jangan mahal-mahal. Beli HP, terus sama beli rumah. Yang kedua agak kagetin. Beli rumah nggak masalah sih sebenarnya, kita investasi dari kecil-kecilan, karena prinsip investasi itu bukan kita tiba-tiba nabung langsung banyak, tapi mindset-nya dulu. Mindset-nya itu kita membentuk mindset yang benar bahwa nabung itu dikit-dikit lama-lama jadi bukit kayak gitu ya. Kita bisa beli barang mahal ya karena kita nabung sedikit-sedikit itu tadi. Jadi nggak masalah kalau misalnya tabungannya itu nabungnya dalam jumlah yang kecil kayak gitu. Oke, aku punya tujuan keuangan 2. Yang pertama adalah beli HP, yang kedua adalah beli rumah. Agak jomplang, cuman nggak apa-apa lah. Jadi, post living aku itu ngelistnya uang makan aja deh, uang makan yang paling penting. Kalau nggak makan nggak bisa hidup. Uang makan, dan aku itu ngepostin sehari itu 20.000. Terserah dia mau makan apa, pokoknya 20.000 nggak keluar dari budget. Kan kita kalau nabung harus galak juga ya teman-teman sama diri sendiri, karena mau nggak mau adanya uangnya cuma segitu, kita punya banyak khayalan di masa depan, jadi silahkan dipepet-pepetin sendiri uangnya, harus cukup, nggak cukup, cukup, nggak cukup, harus cukup, kayak gitu ya. Oke, uang makannya aku 20.000 per hari, jadi sebulan tuh 600.000. Terserah dia mau makan apa, mau makan tempe, mau makan tahu, pokoknya makan. Terus yang kedua adalah uang bensin. Karena ya kita butuh keluar rumah ya, nggak jadi manusia gua. Aku naruh 50.000 aja, jangan jauh-jauh mainnya. Deket-deket aja, 50.000 yang penting bisa keluar rumah. Kemudian berarti, oh iya teman-teman aku lupa, di sini uang jajan aku budgetin itu sebulan 1.500.000 katakanlah. Teman-teman yang uang jajannya di atas atau di bawah 1 juta dengan kenyamanan gitu ya, karena ada orang yang nggak nyaman kalau terlalu galak nabungnya, tapi ada orang juga yang nyaman kalau harus galak, gimana tuh ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi silakan disesuaikan sama kebutuhan teman-teman sendiri. Terus yang ketiga, dari cost living aku akan nambahin uang paketan, karena ya gimana gitu kalau sekarang nggak internetan kan. Aku budgetin 100.000 aja, biar nggak terlalu streaming banyak-banyak. Jadi di sini uang aku living itu kan harusnya tadi budgetnya 50% dari uang jajan aku, berarti totalnya adalah 750.000. Nah, uang yang aku totalin di sini nih pas ya, 750, jadi 600 uang makan, tambah 100 uang paketan, sama uang bensin. Jadi pas 750. Untuk uang spending, ini ada uang yang kita pakai untuk hiburan. Terserah deh hiburannya apa, beda-beda juga tiap orang. Ada yang mungkin harus beli, apa tuh yang di game itu, yang kayak skin buat itu mainan, buat game lah intinya. Itu kan ada, mungkin dia hobinya di situ dan dia mendapat. Kemudian ada juga yang hobinya nonton, nongkrong di kafe atau nyemil-nyemil kayak gitu, itu terserah. Yang pasti budgetnya adalah 30%. Jangan keluar dari 30%. Karena kalau keluar, inilah sumber kita foya-foya tiap bulannya gitu ya, karena nggak kekontrol. 30% berarti 450.000.
Kalau misalnya teman-teman ngerasa spending ini terlalu banyak gitu ya, kenapa cuman buat nonton 450.000 gitu. Silahkan uang ini dialihkan ke living ataupun ke saving, terserah. Kalau misalnya pengen nabung lebih banyak dan lebih cepat ya silahkan ini dialihkan uangnya ke saving gitu ya. Misalnya aku sebulan itu pengen uang nongkrong di kafe, mau ngopi-ngopi terserah, itu 150.000. Gini. Terus untuk aku beli cemilan misalnya, ketika lagi Netflix, itu boleh banget. Itu 100.000, 25.000, nggak banyak sih sebenarnya. Terus misalnya belanja baju bagi cewek-cewek yang nggak bisa tiap bulan tanpa belanja, boleh taruh di sini 200.000. Tapi tetap ini di dalam budget 30%. Jadi ini kan kalau di total 450.000 sesuai sama budget kita di spending. Nah, kemudian untuk saving, karena sisanya cuma 300.000, saving itu 20% dari uang jajan, yaitu 300.000. Maka, karena di sini aku punya tujuan keuangan 2, jadi untuk beli HP, aku beli HP itu menganggarkan 1 bulan itu nabung 100.000. Tergantung lamanya sih, tergantung kita betahnya berapa lama ya. Kalau misalnya setahun udah capek nabung ya silahkan beli HP dengan harga 1.200.000 doang gitu. Nggak tahu bagus, nggak tahu enggak, karena teman-teman betahnya cuma setahun. Tapi kalau misalnya teman-teman betah sampai 5 tahun nih nabung buat beli HP, ya mungkin kebelilah iPhone yang keluaran terbaru gitu ya. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Aku di sini mau nabung 3 tahun deh. Jadi nggak beli yang terlalu, aku takutnya kalau murah tuh terlalu cepet rusak gitu ya. Tapi ya nggak tahu, kembali lagi, preferensi masing-masing beda. Terus kita beli rumah. Beli rumah itu aku menganggarkan 1 bulan aku nabung 200.000. Selama berapa tahun? 10 tahun, teman-teman. Karena harga rumah nggak murah ya, kita tahu. 200.000 juga belum tentu sampai. Jadi gini, teman-teman sampai tahap ini, setidaknya udah ketemu nih dengan uang jajan segini, budgetingnya itu seperti ini, akan keluar nih di sini cost saving, itu uang dingin, yang benar-benar uang yang teman-teman alokasikan untuk cuma nabung, bukan uang SPP dan lain-lain gitu ya. Jangan juga uang dari orang tua, amanah buat beli apa, jangan dipakai buat investasi, jangan, dosa. Beda itu ceritanya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita udah ketemu nih, udah ketemu laporan yang ini ya, budgeting yang ini, kita tentuin, karena di sini savingnya aku ada 2 tujuan keuangan, mau beli HP dan beli rumah. Kan investasi yang pas untuk tujuan keuangan aku. Jadi kan aku tadi beli HP itu nabungnya maunya 3 tahun. Terus kalau misalnya beli rumah aku nabungnya 10 tahun. Nah, silakan teman-teman ditentukan di sini, bentar, coba aku copy. Biar nggak lupa gitu ya di bagian sini. HP itu akan nabung selama 3 tahun, sedangkan rumah aku mau nabung selama 10 tahun. Nah, silakan teman-teman nyocokin sendiri gitu ya, tujuan keuangan masanya itu disesuaikan sama investasi idealnya itu berdasarkan waktunya. Kalau HP itu aku mau nabung selama 3 tahun, kalau di sini berarti mungkin bisa ada beberapa opsi gitu ya, aku bisa naruh di reksadana pendapatan tetapnya biar nambah gitu ya, nambah-nambah uang beli HP, atau ditaruh di obligasi retail atau sukuk retail. Dengan itu tuh tipe investor yang rendah. Dalam artian uang aku nggak bakal berkurang gitu ya, uang pokoknya, jadi akan tetap ada. Jadi uang HP nominal tabungannya itu sebulan 100.000, masa investasinya itu 3 tahun,
investasi yang cocok itu RDPT, pendapatan tetap, obligasi retail, dan sukuk retail gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti menyesuaikan diri kira-kira yang cocok apa. Karena bisa jadi aku pakai RDPT tapi teman-teman pakai obligasi, itu bisa banget. Karena obligasi itu kan dapat keuntungannya tiap bulan. Terus aku tadi mau beli rumah. Rumah itu kan berarti dalam jangka panjang ya. Nah, di sini aku akan naruh 200.000, masa investasinya selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun, aku investasi yang jangka waktunya itu lama. Di sini ada reksadana saham. Ada juga saham sendiri. Kayak gini. Jadi, laporan akhirnya aku akan nemuin ini untuk 2021 aku akan ngapain. Nah, aku akan menyesuaikan keuanganku dengan laporan yang udah aku buat ini, kayak gitu. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang udah praktek juga? Boleh dong untuk langsung dihidupin aja mikrofonnya. Atau boleh ya kalau misalnya mau tanya lewat kolom chat juga boleh. Aku penasaran deh bentar. Dari teman-teman yang lain, Cikrava, Dewangga, terus Ruiska, Tommy, ini ada yang udah ikut praktek juga nggak? Boleh dong sharing gimana hasilnya? Nah, jadi teman-teman sedikit menambahkan, jadi aku tadi coba-coba ngitung gitu ya, pakai salah satu aplikasi untuk dana beli HP. Kalau aku nabungnya selama 2 tahun dengan investasi per bulan 100.000, itu tuh dalam 2 tahun kita akan dapat 2 juta. Ya, keuntungannya mungkin nggak terlalu besar sih, karena kita nabungnya juga kecil gitu kan. Terus kalau untuk rumah, aku investasi per bulan 200.000 selama 10 tahun, maka di sini teman-teman bisa lihat kalau tabungan deposito itu aku cuma dapat 30 juta, tapi kalau dari reksadana aku bisa dapat 33 sampai 39 tergantung produknya itu apa gitu. Jadi bisa kita lihat di sini lumayan gitu kan, uang 3 sampai 9 juta itu kan kalau kita diemin ya lumayan banget kita dapat uang secara cuma-cuma gitu karena mereka yang mengelola uangnya. Oke, dari teman-teman apa ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, aku mau tanya salah satu panitia aja deh yang kayaknya ikutan. Dari moderator kita, Mbak Ria tadi ikutan ngitung nggak? Ikutan ngitung aku. Gimana tuh laporannya? Jadi uang juga 1.500.000 per bulan. Terus ada apa tadi ya? Cost living ya? Cost living itu tadi aku ada untuk makan, uang bensin dan lain-lain itu 750 juga. Spendingnya itu ada uang ke mall sama beli baju masing-masing 200.000. Jadi aku di spendingnya 400.000. Kemudian savingnya itu jadinya aku alihkan nih yang 50.000 dari spending tadi 350.000. Nah, itu untuk liburan ke Papua selama jadi pengen banget liburan ke Papua, bagus Raja Ampat. Oke. Itu aku nabungnya selama sebulan 250.000 dan aku nabung selama 3 tahun. Ya. Semoga cukup ya. Aduh. Kemudian mau beli rumah. Oke, mau beli rumah 100.000. Kenapa anggaran ke Papua lebih besar ya daripada beli rumah ya? Karena lebih kepengen liburan ke Papua daripada beli rumah. Oke. Preferensi bisa beda-beda gitu ya? Iya.
Aku Oke, oke. nabung 100.000 tiap bulannya untuk beli rumah selama 12 tahun. Lama banget. Berarti Semoga umur berapa tuh tercapai. kira-kira? Udah nggak tahu ya, aku berapa sekarang. Aku mau 22. Berarti 30-an lebih kisaran lah. 34-an mungkin ya. Amin, Mm-mm. semoga umur 34-an udah punya rumah Amin. gitu. Mohon doanya teman-teman. Terus Amin. investasi yang cocok buat aku masih bingung nih yang cocok apa nih kira-kira Mm-mm. Mbak? Apakah reksadana saham berarti ya? Untuk rumah bisa masuk reksadana saham sih, karena lebih dari 5 tahun kan. Hmm. Tuh, jadi silakan teman-teman bisa beda. Misalnya tadi Mbak Ria, dalam waktu berapa tahun tadi yang pengen ke Papua? 3 tahun. 3 tahun. Nah, bisa nih 3 tahunnya tadi udah ngerencanain pakai apa investasinya? Reksadana pendapatan tetap. Oke. Nah, teman-teman lain juga bisa pakai obligasi retail atau sukuk retail gitu ya, terserah. Karena kalau obligasi dan sukuk itu kita dapat keuntungannya tuh tiap bulan, jadi kayak seolah-olah kita punya penghasilan tambahan gitu loh. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau misalnya mau pakai RDPT atau reksadana pendapatan tetap juga boleh banget. Silahkan disesuaikan sama preferensinya masing-masing gitu. Oke, Mbak Ria, makasih sesi sharingnya. Sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa mempraktekin sendiri gitu ya di rumah gimana caranya biar keuangannya tuh rapi, tapi tujuan keuangan di masa depan juga bisa tercapai. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa investasi itu sahabat terbaiknya adalah waktu, karena kita nggak bisa gitu ya kita investasi sekarang, 1 minggu lagi kita pengen keuntungan 10 kali lipat. Itu udah pasti bisa dibilang bodong sih, karena secara logika juga hitung-hitungannya nggak nyampe gitu ya, gimana ceritanya dalam 1 minggu bisa 10 kali lipat. Jadi memang investasi yang benar itu akan kerasa banget ketika kita investasi ya dalam waktu yang lama. Kalau misalnya kita pengen return yang besar, maka itu dalam waktu yang lama. Kalau misalnya pengen lebih cepat waktunya, ya uangnya yang diinvestasikan lebih gede, kayak gitu. Jadi selalu akan ada logikanya lah ketika kita berinvestasi, mana yang benar, mana yang enggak. Harapannya dari pelatihan ini teman-teman bisa dapat cara-cara gitu ya, gimana caranya teman-teman itu mengelola keuangan dengan baik. Nanti ketika rumah tangga juga ternyata bisa mengatur keuangannya dengan baik, sehingga taraf kehidupan itu lebih baik lagi gitu ya. Maksudnya nggak sampai perlu ngutang ataupun cara-cara lain gitu ya. Seenggaknya semuanya masih bisa diusahakan dari diri sendiri. Yang penting adalah mindset-nya kita udah terbentuk bahwa nabung dari muda itu juga penting, kayak gitu. Mungkin sekian sih dari aku, Mbak Ria. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman. Yakin nih nggak ada yang pengen bertanya? Gimana? Sudah paham belum cara-caranya mengelola keuangan, terus memilih investasi? Halo teman-teman, boleh untuk open mic atau menuliskan di kolom chat jika ada yang bertanya mungkin. Gimana teman-teman? Mengingat kembali kepada teman-teman nih, akan ada hadiah untuk teman-teman yang berpartisipasi aktif untuk 2-5 orang. Nah, ini saatnya teman-teman untuk aktif nih, bertanya. Ataupun ada yang pengen sharing juga nih tentang pengalamannya dalam mengelola keuangan, boleh banget. Gimana teman-teman? Kayaknya pada malu, Mbak Ria. Padahal Ya, lumayan banget kalau misalnya iya. yang mau nanya gitu ya. Untuk resolusi 2021 yang lebih baik, teman-teman. Oke.
Sudah paham semua berarti ya teman-teman ini ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Sofi yang telah membantu dalam sesi praktek. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, izinkan saya untuk memberi sedikit kesimpulan untuk materi dan praktek kita hari ini. Bahwa dalam mengelola keuangan, kita perlu mengetahui pengeluaran dan pemasukan dengan rinci, dan dalam berinvestasi sebaiknya kita konsisten ya teman-teman, agar keuangan kita dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Oke, masih pada semangat nggak teman-teman semuanya? Semangat kan? Waduh, jangan pada ngantuk ya. Oke, ini ada yang bertanya nih. Dari Cikrapa. Itu pengambilan uang di saham itu berapa ya, Kak? Oke, dipersilakan untuk Mbak Sofi untuk menjawab. Oke, mungkin dari Cikrava bisa langsung unmute aja. Aku agak kurang jelas juga dengan pertanyaannya nih, gimana maksudnya. Ya, boleh open mic Cikrapa untuk pertanyaannya. Halo, untuk Cikrava, apakah bisa langsung unmute? Halo, Cikrava. Oke, kayaknya mungkin ada suatu dan lain hal gitu ya. Iya. Itu untuk pengambilan uang di saham itu tahun berapa ya, Kak? Aku agak rancu sih soalnya pertanyaannya ini pengambilan uang. Iya, halo Cikrava. Ya Kak, jadi untuk cara pengambilan uang di saham itu kira-kira gimana caranya sama kira-kira itu berapa tahun baru bisa diambil gitu sahamnya? Oke. Jadi tuh kalau misalnya kita Iya, sepertinya Mbak Sofi ada kendala jaringan ya ini. Mohon ditunggu ya sebentar untuk jawabannya. halo, suara saya terdengar? Sudah terdengar Mbak Sofi, silakan. Ada sinyal. Jadi misalnya hari ini aku mau beli saham Indofood gitu ya di harga 6.000. Ternyata besok market naik. Katakanlah harga Indofood itu udah jadi 8.000. Aku bisa memutuskan untuk jual besok karena aku tahu aku udah dapat untung gitu ya. Itu boleh besok turun. Untuk apa aku jual kayak gitu loh, karena nilainya akan turun kayak gitu. Jadi untuk saham itu yang perlu diperhatikan adalah mentalnya dulu sih, jangan takut ketika saham turun, tapi jangan rakus ketika saham itu tinggi nilainya kayak gitu. Jadi kita bisa tetap ngambil sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang bisa kita perkirakan gitu ya, karena kita juga bisa melihat harga-harganya tiap hari. Mungkin itu sih dari aku untuk menjawab pertanyaan dari Cikrava. Oke, Cikrapa, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan oleh Mbak Sofi? Jadi saham itu sebenarnya bisa diambil oleh kita kapanpun ya, kapanpun dan tergantung dengan kerugian atau keuntungannya. Benar banget. Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak, kata Cikrapa. Sama-sama. Terima kasih untuk Cikrapa yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Mbak Sofi yang sudah menjawab. Masih pada semangat gak teman-teman semuanya? Biar makin semangat, kita ice breaking lagi gimana? Kita ice breaking lagi ya. Kali ini ice breaking kita bakal seru banget dan akan dibawakan oleh Mas Dimas lagi. Silahkan Mas Dimas.
Oke, baik. Gimana teman-teman tadi dengan Mbak Sophie dan Mbak Ria? Yang pastinya sudah mengerti ya apa itu saham ya. Di sini saya akan memberikan ice breaking lagi. Teman-teman mungkin bisa aktifkan mic-nya. Oh, mungkin nanti ya. Saya akan memberikan ice breaking. Bentar. Ya, tentang menghubungkan kata. Di sini saya akan membagi, mungkin saya akan bercerita ya. Dalam game ini saya akan bercerita, nanti disambungkan oleh kalian. Misal, hari ini saya sedang mengikuti seminar, dan seminarnya itu keren. Lalu saya memanggil namanya Mbak Sophie. Tuh. Nanti oleh Mbak Sophie dilanjutkan lagi. Keren itu menurut saya rapi dan wangi. Lalu saya melanjutkan ke Mbak Ria. Oke? Udah pada paham belum? Kira-kira dalam game ini? Paham. Oke. Kita coba ya. Kemarin saya sedang bermain bola di lapangan. Lalu saya melihat wanita dilanjut oleh Mas Chandrika. Oke. Mohon maaf tadi agak terjeda. Oke. Kemarin sore saya sedang bermain bola di lapangan. Lalu saya melihat ada wanita cantik. Boleh bisa dilanjut Mas Chandrika? Baik, dan wanita cantik itu terjatuh ke dalam got. Cantik, Mas. Terakhirnya cantik, jadi dilanjutkan cantiknya. Oh. Pas kata terakhir. Cantik, menawan, menggoda. Dia langsung di oper apa? Selanjutnya Ria. Waduh, menggoda. Menggoda sekali makanan yang saya makan hari ini. Nyambung nggak? Buka, Mas. Oke. Halo? Halo. Bacet mungkin. Halo? Kayaknya Dimas macet deh, Ria. Aku sambungin coba ya. Kamu tadi terakhir dari ini ya? Hari ini ya, ini. Berarti. Ini, oke. Ini adalah pengalaman terbaikku di tahun 2021. Hampir lupa. Silakan, aku mau nunjuk Dewangga. Dewangga boleh dari kata 2021 akhirnya. Keinginan saya untuk tahun 2021 adalah lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Udah. Nyambung nggak? Lalu, Mas, nyambung. Saya Mas, milih ke siapa ya? Si Rafa juga nggak apa-apa kok. Mbaknya. Boleh. Tadi sebelumnya ya? Katanya sebelumnya. Ya, yang kata terakhir. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Sebelumnya Paman pergi ke kota. Lalu, cerita lagi. Sebelumnya Paman pergi ke kota membeli pisau. Oke, dilanjutkan ke siapa? Lanjut ke bentar. Ke Miranda.
Oke, Mbak Miranda silakan. Ya. Jadi pisau ya kata terakhirnya. Iya, pisau. Oke. Pisau saya gunakan untuk memotong sayur yang akan saya masak. Masak. Lalu dilanjutkan ke Agni. Agni, silakan. Ini Mbak atau Mas ya? Silakan. Oke, halo? Mbak Miranda bisa yang lain? Ruiska. Oke, Mbak Ruiska, silakan. Mbak Ruiska. Tadi terakhir kata apa tadi Mbak Miranda? Kata masak. Masak. Kata terakhirnya masak. Lalu dilanjut oleh Mbak Ruiska. Yang saya bikin bersama Sofi. Lanjut, Sof. Sofi lanjut. Lanjut ke? Nabila Sofi. Nabila Sofi. Kedengar. Kata terakhirnya koki. Koki, bener, koki. Iya. Koki di rumah aku tuh jago banget masaknya. Ini Mantap. Oke, kita cukupkan ice breaking ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ice breaking-nya seru banget ya tadi dan bermanfaat juga dalam mengasah pikiran kita untuk kreatif. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tiba di penghujung kegiatan pelatihan online. Dan sebelum menutup kegiatan ini, mari kita berfoto bersama. Dimohon kesediaannya teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Apakah sudah siap? Nantinya saya akan memberikan aba-aba nih untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan berfoto bersama. Oke. Mas Dewangga sudah mengaktifkan kamera, teman-teman yang lain gimana nih? Boleh pakai filter ya kalau pengen nih. Waduh, Mas Dewangga lucu banget. Ayo teman-teman, karena kita akan memulai sesi foto bersama. Sudah siap teman-teman semuanya? Kita mulai aja berarti ya sesi foto bersamanya. Oke, mungkin beberapa teman-teman juga ada yang ada kendala ya sama kameranya ya teman-teman. Iya. Nggak apa-apa. Kita mulai aja ya foto bersamanya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Sesi foto bersama sudah selesai. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya dan mohon maaf jikalau ada salah kata dan perbuatan. Diinfokan juga untuk teman-teman akan ada form evaluasi yang dibagikan di grup WhatsApp nantinya. Mohon kesediaan teman-teman untuk mengisinya.
Baik teman-teman, latihan online kita kali ini sudah selesai. Dipersilakan bagi teman-teman untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Iya, semoga bermanfaat ya untuk resolusinya di tahun 2021. Amin.